penyelesaian skenario itu ada berbagai unsur yang perlu kita pahami dulu. Pertama, 01 gini boleh, langsung ditulis angka 1 gini juga boleh. Tapi saran saya 01 gini ya, sehingga nanti kita bisa mendeteksi itu nanti akan jadi berapa digit. Kalau cuma satu saja, biasanya kan cuma satu digit. Nah, itu nanti akan susah kalau kita sudah nyampe ke angka yang seperti ini. Kalau yang sudah 3 digit, baru kita tulis yang seperti ini. Tapi lebih baik, nah kayak gini, 01 titik. Nah, seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah sudah masuk ke babak ya, dalam artian sudah masuk ke scene. Scene 1 dan seterusnya. Nah, makanya ono istilah scene, ada istilah shot, kemudian ada istilah take. Nah, bentar, saya carikan dulu. Biasanya ini ditulisnya di Clipper. Mungkin kalian sudah beberapa sudah pernah ngerti Clipper itu kayak gimana. Clipper Move. Nah, Clipper itu contohnya seperti ini. Nah, ini namanya Clipper. Sehingga ini biasanya scene keberapa dan take keberapa. Kalau zaman dulu kan masih pakai film ya, jadi roll keberapa. Scene itu yang tadi kita tulis di skenario, scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Kalau take itu pengambilan keberapa. Karena kan ya namanya kita mengambil adegan gitu, tidak selalu take pertama itu langsung berhasil. Terkadang itu bawa take 2, take 13 itu baru berhasil. Jadi berapa kali perulangan itu kita tulis di take. Nah, take keberapa yang diambil itu biasanya dicatat. Ini namanya clipper, sehingga ini dibutuhkan. Biasanya ini ditaruh di depan kamera sebelum adegan diambil. Maksudnya scene keberapa tadi ya seperti skenario tadi, kemudian take itu memang terjadi perulangan, mesti akan terjadi perulangan. Entah keliru, entah audio belum masuk, nah macam-macam itu. Dari berapa take nanti yang diambil yang dicatat di sini. Nah, di depan kamera ini biasanya sebelum adegan dibuat. Nah, terus kita kembali ke skenario. Nah, ini. Nah, 01, 02, dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan scene tadi. Makanya di Clipper ada scene-nya. Nah, elemen-elemen skenario itu pertama adalah ini. Scene 1. Ini nomor scene. Ini harus ada. Nggak boleh tidak ada. Kemudian ada yang kayak gini. Ini maksudnya adalah pengambilan gambar atau pengambilan adegan itu dilakukan di interior atau eksterior. Ini ngaruh ya, mana interior, mana eksterior itu pada saat kita ngambil gambar di interior, tentu tata lampunya berbeda saat kita ngambil di eksterior. Nah, ini kita berikan keterangan interior atau eksterior. Jadi ini harus ada. Kemudian elemen yang kedua adalah tempatnya di mana. Misal ruang kuliah. Ini tempat. Tempatnya itu di mana? Di lapangan, di ruang kuliah, misalkan gitu. Tergantung sesuai dengan cerita kalian masing. Kemudian ada day one, maksudnya hari pertama. Hari pertama dicerita, bukan hari pertama saat kalian ngambil gambar. Kita hari pertama pagi. Jadi ngambil adegan tuh boleh acak ya. Misal di ruang kuliah itu scene 1, scene 4, scene 15, misal gitu. Itu ngambil gambarnya boleh dalam 1 hari secara teknis ya. Tapi D1 D2 ini adalah sesuai dengan cerita, sesuai dengan di skenario seperti apa. Nah, gitu. Ingat D1 ini adalah sesuai dengan cerita. Eh, Pengambilan gambarnya seperti apa dan kapan itu nanti tergantung jadwal. Nah, biasanya sih kalau misalkan ruang kuliah gini ya seluruh adegan di ruang kuliah kita ambil di hari yang sama. Secara teknis pengambilan gambar biasanya kayak menghemat ya biar kita nggak kesana kemari terus menerus. Mungkin kita menyediakan bajunya saja. Jadi antara scene satu dengan yang lain mungkin bajunya beda.
diganti baju dulu baru take untuk adegan berikut. Biasanya gitu. Jadi bukan melulu adegan sekarang di sini, nanti adegan kedua ke sana, berarti krunya pindah ke sana, itu tidak. Tapi kita sesuaikan dengan teknisnya seperti apa. Oke. Setelah D1 dan seterusnya, biasanya di sini ada narasinya. Narasi yang memberikan adegan. Maksudnya itu adegannya itu ngapain? Misal, ini Eka, ini namanya adegannya. Nah, adegan tuh kayak gini. Kemarin kamu ditugasi adegan masih kemana-mana itu. Tugasmu itu. Udah dikasih tahu adegan sama konsep itu beda. Tapi yang kamu tulis itu masih konsep ICM. Sekarang sudah ini sudah masuk ke adegan. Nah, adegan itu apa yang dilakukan sama aktor atau apa yang kita shot pada saat pengambilan gambar. Wis, bukan konsep. Nah, makanya tugas-tugasnya kemarin, tugas yang harus dikumpulkan hari ini itu masih salah itu. Masih bicara konsep kalian. Padahal adegan itu sudah teknis. Nih, duduk di kursi. Lu wis toh, duduk di kursi saja. Semakin detail semakin baik. Paling ujung. Kemudian, nah ini ada namanya dan seterusnya. Ini namanya narasinya. Kemudian elemen berikutnya, eh, selain narasi itu adalah percakapan jika ada. Misal seperti ini. Nah, ini namanya adegan. Sudah seperti ini. Kemudian jika itu berupa skenario, biasanya di sini ditempatkan paling sini, ini adalah istilahnya kartu. Nah, kartu ini bisa macam-macam. Bisa berupa kartu, bisa berupa fade, fade in atau fade out ya. Sudah kita pelajari kemarin di materi transisi. Ada juga misalkan di soft. Nah, ini transisinya. Setelah ini transisinya apa? Kemudian di skenario terkadang juga ada voice over. Misalkan di sini. Ibu misal. Voice over. Voice over itu maksudnya suaranya tuh ada, tapi orangnya nggak kelihatan. Misalkan itu menoleh ke arah sana. Nah, sudah cukup. Jadi ini sudah mengindikasikan bahwa suara yang voice over ini tadi berasal dari arah. Ini juga bisa set Eka mulai ke arah dapur. Misalkan di sini dikasih uh, ibu sedang memasak. Nah, jadi pada saat aktor Eka ini menoleh ke dapur, ibu sedang masak. Tapi ibu tidak bersuara. Karena ibu bersuara pada saat adegan ini. Tapi voice over. Nah, jadi kemarin ya, seperti kita bahas tentang voice over. Nah, berarti ini uh, nah, interior ruang kuliah D1. Ini juga terkadang ada beberapa penulis skenario itu yang menuliskan suasananya. Misal keluarga, atau misalkan perang, atau misalkan lomba lari. Nah, gini juga ada. Jadi yang inti, yang pokok adalah ini. Kalian tambahkan ini pun it's okay. Kemudian misalkan sini buat eksterior, misal lapangan bola day one, tandingan. Nah, misal gini, ingat ya, day one itu adalah hari pertama di dalam cerita. Kalau misalkan hari itu sudah berganti, berarti kita pakai day. Tetapi kalau seperti maghrib, isya, itu masih bisa kita katakan sebagai day one. Bahkan tengah malam pun bisa kita katakan sebagai day one. Tapi kalau sudah masuk subuh, itu berarti sudah kita masukkan day.
Nah, gitu. Atau hari ke misalkan ini Firman dan Aji. Nah, misal gini ya. Jadi ini D1, ini juga masih D1. Nah, ini kalian teruskan adegan per adegan dari masing-masing cerita kalian. Gitu. Sehingga sekali lagi ini sudah adegan, nggak konsep lagi, nggak usah kalian ngomong konsep. Ini misalkan di sini, ini. Nah, ada logo seperti ini. Nah, berarti ini nanti ada salah satu shot dari kamera itu yang nge-shot logo ini. Nah, misalkan ini apakah kalian kasih CU misal atau misalkan kalian kasih MCU, nah gini enggak apa-apa. Beri keterangan. Jadi kameramen nanti lebih mudah memahami. Kalau misalkan ini mereka di lapangan, ini misalnya saya kasih LS, ini juga boleh. Jadi tambahkan keterangan-keterangan. Jadi gitu ya. Dan skenario ini nanti yang menjadi acuan kalian dalam mengambil gambar. Adegannya apa saja. Hari ini kita ngambil adegan nomor berapa. Nanti sore kita ngambil adegan nomor berapa. Nah gitu ya. Jadi salah satu bahan untuk memanajemen waktu adalah dengan skenario seperti itu. Oke, silakan sampai sini jika ada pertanyaan, ya silakan. Silakan jika ditanyakan. Ketimbang nanti kalian kerjakan tugas tapi salah lagi. Nah, tuh mengerjakan tugas tapi salah itu kemungkinannya beberapa. Bisa karena kalian tidak memperhatikan pada saat dikasih kuliah, atau bisa kalian nggak mengerti tapi nggak mau tanya. Oke, silakan saya berikan ruang jika ada yang ingin bertanya. Oke, sudah ada? Oke, jika tidak ada, setelah ini saya berikan di GCR ya tugasnya. Masih tentunya ini tugas hari ini tentang penulisan skenario. Jadi tugas individu. Tugas kelompok silakan Anda kerjakan dengan kelompok Anda dengan file projectnya seperti yang sudah Anda ketahui. Sementara tugas untuk hari ini adalah tugas individu. Jadi dikerjakan untuk masing-masing. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, seperti itu dulu. Nanti rekaman videonya saya upload di ini ya. URL-nya saya berikan di GCR seperti itu. Sambil silakan Anda pelajari bagaimana tugasnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.